Selama 2000 tahun kamu telah melakukan pelayanan yang luar biasa. Aku akan memberimu jiwa pedang surgawi, setelah 10.000 tahun, kamu akan menjadi penguasa surgawi, dan kemudian menatap Wang Lin. Setelah melihat lebih dekat, ia menunjuk ke pagoda dan pagoda itu segera menyusut lalu terbang menuju Wang Lin. Selanjutnya, cahaya keemasan di tangan wanita ini berubah menjadi naga emas, lalu dengan suara gemuruh itu membawanya ke celah yang ada di langit. Pada saat ini, semua kultivator di alam surgawi, tidak peduli apa yang mereka lakukan, mereka semua terkejut saat mendengar nyanyian pedang surgawi. Di sebuah pecahan di tengah alam surgawi, seorang pria berbaju hijau tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi dengan keterkejutan saat ia bergumam, pedang hujan surgawi, hanya pedang itu yang dapat memiliki kekuatan seperti ini. Lalu tubuhnya bergerak dan ia dengan cepat terbang menuju sumber nyanyian pedang. Sementara itu, di sebuah pecahan di bagian barat laut alam surgawi, seorang lelaki tua berjubah ungu menatap ke langit dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Ia lalu merenung sejenak sebelum mengambil langkah maju dan terbang. Apakah itu pedang surgawi hujan? Jika Sek Pedang Dalu memiliki pedang ini, kekuatan kami akan meningkat beberapa kali lipat. Aku memiliki binatang surgawi sehingga ia dapat menggunakannya untuk mengendalikan pedang surgawi dan menggantikan jiwa surgawinya. Lalu, kilin raksasa dengan 2 tanduk di kepalanya muncul di udara. Orang ini pun mendarat di kepala kilin dan terbang dengan cepat. Adapun Wang Lin, pecahan tempat ia berada telah benar-benar runtuh. Cihu terkejut dan wajahnya pun dipenuhi kepanikan. Kompas bintang, Cihu segera mengeluarkan kompas bintang dan melemparkannya ke depan. Kompasnya sudah rusak parah dan saat muncul, retakan lain sudah terlihat. Namun, ia tidak terlalu mempedulikannya saat ini. Cihu pun segera maju dan mendarat di tengah kompas. Wang Lin juga mendarat hampir bersamaan dengannya. Ia tetap memilih sisi bagian timur. Adapun Sun Tai, ia melihat dengan penuh arti di mana mayat itu menghilang. Dalam sekejap, dan Sun Tai duduk di samping Wang Lin, lalu Sun Tai berucap, kompas bintang adalah salah satu harta karun klan iblis raksasa. Sayangnya, ini hanyalah produk cacat. Cihu yang mendengar hanya bisa tersenyum, kekosongan ini sangat berbahaya. Kompas ini terlalu rusak dan tidak dapat berjalan terlalu jauh. Jika kamu setuju untuk membuka segelnya, aku dapat menjamin kalau kamu akan selamat kembali ke Suzaku. Bagaimana? Aku tidak akan membiarkan kamu membuka segelnya secara gratis. Aku akan memberimu boneka formasi jiwa tahap akhir dengan mereka, keselamatanmu akan terjamin, dan aku dapat memberimu sebuah metode kultivasi, katakan padaku metode apa yang kamu inginkan. Wang Lin dengan tenang memandang ke arah Sun Tai, dan berkata, dengan kultivasi senior, sekarang Anda tentu saja tidak ingin menjadi budak orang lain, tapi aku sendiri tidak tahu metode untuk melepas segelnya. Bahkan jika aku bisa melakukannya, aku tidak akan bisa melakukannya secara langsung. Sontak Sun Tai mengerutkan kening dan berkata, Junior, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah tuan bagiku? Namun ekspresi Wang Lin masih tetap tenang. Ini adalah hadiah dari senior Zoe, bukan sesuatu yang aku inginkan juga. Apakah senior mengira aku masih anak-anak? Aku khawatir hal pertama yang senior akan lakukan setelah aku membukanya adalah menghabisiku. Ekspresi Sun Tai sangat muram saat ia menatap Wang Lin. Setelah sekian lama, ia tiba-tiba tertawa dan mencoba mengambil tindakan. Tapi saat tangan Sun Tai mendekat, seberkas cahaya putih keluar dari tas pegangan Wang Lin, kemudian pagoda itu terbang ke udara dan cahaya putih pun menyebar. Ada jejak dominan Zoe di cahaya ini. Adapun Wang Lin, ia terus bergerak maju,
ekspresinya dingin ketika ia berkata, jika itu adalah sekte lain, tentu saja aku tidak akan tahu. Tapi aku mengenal sekte mayat dengan sangat baik. Boneka mayat di dalam peti mati tidak mungkin menjadi jiwa keempat. Kalau tidak salah, boneka mayat itu jiwa orang lain, ekspresi Sun Tai menjadi jelek, dan ia berkata, jika kamu tidak percaya, kamu bisa mencobanya. Apa menurutmu? Aku tidak berani melakukannya, dengan kultivasi senior Zouyu, dengan satu pemikiran dariku, kamu pasti akan mati. Bahkan jika ada jiwa yang tersisa, senior Zouyu sudah memperhitungkannya. Sekarang kamu berani mengkhianati tuanmu. Kamu layak untuk mati, Sun Tai. Apakah kamu ingat mayat wanita berjubah putih? Sebelum ia pergi, ia memberiku pagoda ini. Tidak. Bisakah kamu melihat makna di baliknya? Suara Wang Lin menjadi semakin nyaring dan dipenuhi dengan aura agung. Hati Sun Tai tergerak oleh kata-kata Wang Lin ini, lalu ia dengan cepat mundur dan berucap, hari ini aku tidak akan menurunkan diri ke level yang sama dengan junior sepertimu. Jika kamu ingin menghancurkan jiwa ketigaku, silakan saja lakukan. Mari kita lihat bagaimana aku akan menolaknya. Dengan itu, ia meninggalkan kompas bintang dan tidak lagi berniat untuk menangkap Wang Lin. Wang Lin masih berdiri di sana, ia dengan dingin melihat sosok Sun Tai menghilang. Ia akhirnya menghela nafas lega di dalam hatinya. Kultivasi Sun Tai terlalu tinggi bagi Wang Lin. Dengan kepribadian Wang Lin, ia pasti tidak akan menerima budak seperti ini. Soyi tidak menyangka BWA Sun Tai akan jiwa keempat sebelum ia meninggal. Bahkan jika ia benar-benar memiliki jiwa keempat, jika jiwa ketiganya dihancurkan, maka budidaya akan turun drastis dan ia mungkin mengalami luka tersembunyi. Jika tidak, Sun Tai tidak akan takut hanya dengan beberapa dari kata-kataku. Wang Lin berpikir sendiri, lalu dia duduk kembali di tempatnya. Saudara Zheng, itu adalah kepala tertua dari sekte mayat. Saudara Chang harus berhati-hati di masa depan, Cihu melihat semua yang terjadi sebelumnya. Saat ini, Wang Lin sangat penting dalam hatinya sebagai Master Junior klan Iblis Raksasa. Ia tidak ingin memprovokasi musuh dengan kejam. Sebaliknya, ia lebih suka berteman dengan pahlawan. Tak lama kemudian, setelah mereka berdua, pergi Sun Tai pun muncul kembali. Matanya sangat suram saat ia menatap ke arah menghilangnya Wang Lin dan berucap, meskipun aku tidak sepenuhnya percaya dengan apa yang dikatakan junior, ini seharusnya ada kemungkinan 80% bahwa itu benar. Kalau tidak, dengan tahap awal pengembangan transformasi jiwa, bagaimana ia bisa begitu tenang saat menghadapiku? Sun Tai merenung sebelum terbang ke depan. Kompas bintang yang digunakan Wang Lin dan Cihu bergerak sangat cepat, namun setelah beberapa jam semakin banyak retakan yang muncul. Itu sudah berada di ambang kehancurannya. Pada akhirnya, kompas bintang berhenti di kehampaan dan tidak bisa bergerak maju lagi. Saudara Cheng, kompas bintang ini tidak bisa digunakan lagi. Kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri untuk terbang, tapi kekosongan ini terlalu berbahaya. Cihu terbang dari kompas bintang dengan ekspresi pahit. Saudara Cihu, meskipun kita baru mengenal satu sama lain, tapi aku tidak akan berbohong padamu. Sebenarnya, aku dapat memperbaiki kompas bintang ini. Ucap Wang Lin, Cihu pun terkejut dan matanya berbinar. Jika saudara Cheng bisa memperbaiki kompas ini kita bisa aman meninggalkan negeri kehampaan. Saudara Cheng, aku tidak akan membiarkan Anda memperbaiki kompas bintang ini dengan gratis. Jika Anda memiliki permintaan, jangan ragu untuk mengatakannya padaku. Wang Lin pun menggelengkan kepalanya dan berkata, bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki kompas bintang ini terlalu berharga. Terlebih lagi,
memurnikannya akan menyebabkan hilangnya energi spiritual dalam jumlah besar. Oleh karena itu, jika aku berhasil memperbaikinya, kompas bintang ini akan menjadi milikku. Aku harap saudara Chihu bisa memaafkanku. Sontak ekspresi Chihu tidak berubah dan ia tetap diam. Kompas bintang ini adalah harta paling berharga milik Kanya. Meskipun hampir tidak berguna sekarang, tapi ia tetap tidak mau memberikannya begitu saja. Lalu Wang Lin pun dengan lembut tersenyum dan berkata lagi, jika saudara Chihu merasa bermasalah, maka aku akan memperbaikinya untukmu. Anggap saja ini adalah jawaban sebagai temanmu. Namun, jika aku membutuhkannya, aku harap Anda tidak akan menolaknya untuk meminjamkannya padaku. Chihu memandang Wang Lin untuk waktu yang lama. Ia mencoba menentukan apakah yang dikatakan Wang Lin itu benar atau salah, namun ia segera tersenyum dan berhenti menebak-nebak entah itu benar atau salah. Maknanya tetap sama saudara Zheng karena kamu menganggapku sebagai seorang teman, bagaimana aku bisa menjadi orang yang sangat pelit, jika kamu ingin meminjam kompas bintang ini kepadaku di masa depan, dengan temperamen orang-orang itu di klanku, mereka pasti tidak akan meminjamkannya dengan mudah. Hari ini aku akan memberikannya padamu. Wang Lin pun terkekeh dan menggenggam tangannya sambil berucap terima kasih banyak saudara Cheng. Lantas Chihu menghapus segel kompas bintang itu dan menyerahkannya pada Wang Lin tanpa ragu-ragu, saudara Cheng, kompas bintang ini sekarang milikmu. Baiklah saudara Chihu, aku mohon kamu dapat melindungiku sementara. Aku memperbaikinya sekarang, ucap Wang Li. Mata Chihu menjadi serius saat ia menatap Wang Lin. Setelah sekian lama ia mengangguk dan berkata, saudara Cheng. Aku Chihu dengan tulus ingin berteman denganmu, kamu dapat yakin. Wang Lin tidak mengatakan apapun dan duduk bersila di udara dengan tangan kanan meraih tas pegangannya. Dan ia mengeluarkan batu giok batu ungu emas. Setelah waktu yang lama cairan ungu emas secara bertahap mengembun di depan Wang Lin. Lalu tangan kanan Wang Lin menunjuk ke arah cairan ungu emas. Dan menyatukannya dengan kompas bintang, kemudian tangannya membentuk segel dan mulai menyempurnakan kompas bintang menggunakan metode ingatan dewa kuno. Sontak simbol pada kompas bintang mulai berkedip seiring berjalannya waktu, semakin banyak simbol yang menyala dan berkedip lebih cepat. Dan beberapa hari kemudian Wang Lin pun membuka matanya. Saudara Cheng, apakah kamu sudah selesai memperbaikinya? Tanya Chihu. Sayangnya bahannya terbatas jadi aku hanya bisa memperbaikinya sedikit. Kompas bintang ini belum sepenuhnya disempurnakan sebelumnya. Dan masih ada bahan tertentu yang disebut besi bintang hancur. Tanpa bahan ini kompas ini tidak akan sempurna. Meski begitu tidak ada masalah dalam menggunakannya. Chihu pun langsung menghela napas lega. Ia sangat senang mendengarkan ucapan Wang Lin. Kemudian Wang Lin duduk di tengah dan kompas itu pun bergerak dengan cepat.